untuk membantu kita untuk membantu membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, kelas Hukum Adat kelas E, ingin meliput upacara melasti di Pura Segara Kenjeran. Perkenalkan, nama saya Raf Sakti Muhammad Ramadan, NPM terakhir 324. Perkenalkan, nama saya Carisa Lica Putri Listitia dengan NPM terakhir 258. Halo, perkenalkan, nama saya Deo Oktrol Aziza dengan 3 digit NPM terakhir 075. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Alfelisa dengan NPM terakhir 249. Halo, perkenalkan, nama saya Sandi Arfianto dengan NPM akhir 298. Kita stop, oke, mundur. Oke, stop demen Pak, cukup. Iring-iringan Pura Segara ada di belakang, lurus berbaris. Asap paling depan. Depan rombongan. Air masih cukup. Sekegong Tirta Gangga silakan di belakang Pratima, diikuti rombongan Pratima dari Pura Segara. Pukul kanan kiri, berlandasan satu-satu. Pura Segara. Satu-satu. Lelancingan silakan maju. Untuk Mas Sudarma yang mau ayah membawa lelancingan, silakan masuk di depan. Baik, ikut aja. Hadiah. Jawab.
kegiatan baik dinas maupun kesehatan yang ada di Ini kapan? Oh, niki dirumahnya belum? Pakelam ya, di Pakelam. Jauh Pak ya. BPBD Kota Surabaya yang mendukung proses spiritual Pakelam didukung dengan Silakan boleh.
Kota Surabaya, pada kesempatan pagi hari ini yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, hadir semuanya, Kepala Dinas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Aziza dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Hukum angkatan 2024. Sebelumnya saya izin bertanya untuk keperluan hukum adat terkait upacara melasti ini. Yang pertama, apa makna upacara adat melasti menurut Bapak? Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari UPN ya, dalam rangka melaksanakan tugas kuliah hukum adat. Kebetulan hari ini kita umat Hindu dan melasti itu dalam proses penyucian Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung yaitu alam semesta, kemudian Buana Alit ada diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, apa upacara melasti diadakan kapan dan apakah setiap tahun itu selalu sama dengan apa yang di kalender Bali? Lalu kenapa dilakukannya itu di Pantai Kenjeran? Ya. Terima kasih. Untuk acara upacara melasti ini datangnya setiap 1 tahun sekali. Biasanya merupakan rangkaian kegiatan Hari Raya Nyepi. Sebelum kita melaksanakan catur berata penyepian, maka ada kewajiban untuk melaksanakan penyucian terhadap Buana Agung dan Buana Alit. Kemudian datangnya setiap tahun sesuai dengan kalender Bali, biasanya berdasarkan sasih itu atau bulan kesana sebelum kita melaksanakan penyepian. Terus kenapa dilaksanakan di pantai? Karena intinya adalah dilaksanakan di sumber mata air. Kebetulan kita Pura Segara ada dekat dengan Pantai Kenjeran, maka kita sepakat memilih Pantai Kenjeran sebagai tempat. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan sama saya Nadia Alia. Di sini saya menanyakan mengenai apa saja rangkaian upacara melasti tersebut. Terima kasih untuk rangkaian kegiatan Hari Raya Melasti ini diawali dengan dari pura kita secara beriringan menuju pantai. Kemudian setelah sampai di sini akan dipimpin oleh Ratu Pandita Wijaya Kusuma dengan puja-puja yang beliau sampaikan. Kemudian pengambilan air suci di tengah laut dengan membawa sesajen, kemudian kita membawa air itu untuk kita berikan kepada seluruh umat yang hadir di acara melasti ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya upacara melasti ini tuh untuk apa sih Bapak? Terima kasih. Untuk tujuannya adalah untuk penyucian alam dan diri kita sendiri. Jadi alam itu Buana Agung, kemudian diri kita sendiri Buana Alit, sehingga terjadi keseimbangan yang kita ajaran Tri Hitakarana, yaitu ada keseimbangan dengan Yang Maha Kuasa, dengan manusia dan dengan alam semesta. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Carissa mau melanjutkan beberapa pertanyaan. Apakah ada sih Pak hubungan antara masyarakat dengan alam dalam upacara melasti ini? Ya, hubungannya jelas kalau kita secara niskala, secara tidak nyata. Jadi harapan kita ada hubungan keharmonisan antara alam dengan manusia, antara Sang Pencipta dengan manusia, dan antara manusia dengan manusia. Jadi hubungannya sangat erat. Dengan adanya kegiatan melasti ini diharapkan ada keseimbangan, keharmonisan yang terjadi antara Buana Agung dan Buana Alit. Jadi begitu ya Bapak. Kalau
kalau ada yang tidak mengikuti upacara melasti ini, apakah ada sanksi tertentu yang diberikan untuk orang-orang yang tidak mengikuti tersebut? Ya, kalau kita di Hindu, kalau tidak mengikuti nanti bisa menyesuaikan, bisa diikut langsung di pura. Karena apa? Semua yang kita kerjakan merupakan bakti, sujud bakti, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi mereka semua sudah memiliki tugas, jadi masing-masing boleh sesuai dengan kemampuan, kemudian kondisi lingkungan, tidak harus ke sini tapi bisa juga mengikuti kegiatan yang lain yang terus mendukung kegiatan melasti itu semua, termasuk rangkaian nyepi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, dari kelompok 9, ingin mewawancarai upacara melasti di Pura Segara Kenjeran dan di Pantai Kenjeran. Saya di sini bersama Bapak Nyoman Sunaya. Dengan Bapak Nyoman Sunaya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu begini Bapak. Siapa saja yang wajib terlibat dalam pengarakan di melasti menuju sumber air ini? Jadi kalau ketentuannya itu sih sebenarnya tidak ada istilahnya siapa yang memiliki waktu, istilahnya waktu luang, itu dipersilahkan ini. Tapi tetap dalam kumpulannya nih, seperti yang ada sekarang ini kan sektor Kenjeran namanya. Jadi tetap yang dari lingkungan itu dan sama dari pura-pura lain. Ya. Nah, sama ini Bapak, tadi kan saya melihat juga waktu yang ada semacam bebek untuk diarak menuju ke laut, itu mungkin ada bisa diceritakan mungkin sedikit simbolis ceritanya bagaimana sampai proses-prosesnya itu bagaimana? Itu simbol dari ini, pengorbanan. Jadi kita dalam Hindu itu kan saat kita ke laut ini, kita istilahnya membuang hal-hal yang kurang baik, kita buang ke laut, kemudian kita ngambil tirta di dalam itu di laut, itu simbol dari kebaikan. Oh ya. Mungkin itu saja Bapak yang saya tanyakan. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah pakaian atau atribut apa yang khusus digunakan oleh umat Hindu saat mengikuti upacara ini, Bapak? Jadi atribut khusus kami di Hindu itu kan ada dua macam. Kalau seperti sekarang saya pakai putih-putih ini untuk pakaian upacara istilahnya. Kalau satunya lagi bukan putih tapi sama, ada the star sama ininya sama, tapi warnanya tidak putih, itu untuk yang bukan upacara. Oh, bukan yang upacara. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.